Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Ismail MSI dan Bapak Dr. Ketang Wiono SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Peggy Melati, NIM 06111282025024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi efikasi diri atau self-efficacy. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini, yang pertama adalah pengertian efikasi diri, 2 proses efikasi diri, 3 hal yang mempengaruhi efikasi diri, 4 sumber efikasi diri, 5 cara meningkatkan efikasi diri, 6 studi kasus efikasi diri. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian efikasi diri. Diri merujuk pada keyakinan diri seseorang bahwa orang tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perilaku, sementara ekspektasi atas hasil merujuk pada prediksi dari kemungkinan mengenai konsekuensi perilaku tersebut. Efikasi diri ini berbeda dengan konsep diri, di mana konsep diri mengacu pada persepsi diri kolektif seseorang yang dibentuk melalui pengalaman-pengalaman dengan lingkungan dan interpretasi terhadap lingkungan. Menurut Bandura, efikasi diri merujuk pada keyakinan pada kemampuan untuk mengatur dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengelola situasi yang akan dihadapi. Efikasi diri merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari. Efikasi diri tidak berkaitan dengan kecakapan yang dimiliki, tetapi berkaitan dengan keyakinan individu mengenai hal apa yang dapat dilakukan dengan kecakapan yang ia miliki, seberapapun besarnya. Efikasi diri menekankan pada komponen keyakinan yang mengandung kekaburan, tidak dapat diramalkan, dan sering penuh dengan tekanan. Efikasi diri dapat membawa pada perilaku yang berbeda di antara individu dengan kemampuan yang sama, karena efikasi diri mempengaruhi pilihan, tujuan, pengatasan masalah, dan kegigihan dalam berusaha. Seseorang dengan efikasi diri tinggi percaya bahwa mereka mampu melakukan sesuatu untuk mengubah kejadian-kejadian di sekitarnya. Sedangkan seseorang dengan efikasi diri rendah menganggap dirinya pada dasarnya tidak mampu mengerjakan segala sesuatu di sekitarnya. Dalam situasi yang sulit, orang yang berefikasi diri yang rendah cenderung mudah menyerah, sementara orang dengan efikasi diri yang tinggi akan lebih keras lagi untuk berusaha. Untuk materi yang kedua adalah proses-proses efikasi diri. Menurut Bandura, proses efikasi diri dibagi menjadi 4. Yang pertama, proses kognitif, proses motivasi, proses afeksi, dan proses seleksi. Proses kognitif ini di mana peserta didik dalam melakukan tugas akademiknya menetapkan tujuan dan sasaran perilaku sehingga peserta didik dapat merumuskan tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Penetapan sasaran pribadi tersebut dipengaruhi oleh penilaian peserta didik akan kemampuan kognitifnya. Fungsi kognitif memungkinkan peserta didik untuk memprediksi kejadian-kejadian sehari-hari yang akan berakibat pada masa depan. Yang kedua adalah proses motivasi. Proses motivasi peserta didik timbul melalui pemikiran optimis dari dalam dirinya untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan. Individu berusaha memotivasi diri dengan menetapkan keyakinan pada tindakan yang dilakukan, merencanakan tindakan yang akan direalisasikan. Efikasi diri mempengaruhi atribusi penyebab di mana individu yang memiliki efikasi diri akademik yang tinggi menilai kegagalannya dalam mengerjakan tugas akademik disebabkan oleh kurangnya usaha, sedangkan peserta didik dengan efikasi diri yang rendah menilai kegagalan disebabkan oleh kurangnya kemampuan. Yang ketiga adalah proses afeksi. Afeksi terjadi secara alami dalam diri individu dan berperan dalam menetapkan intensitas pengalaman emosional. Afeksi ditujukan dengan mengontrol kecemasan dan perasaan depresif yang mengandung pola-pola pikir yang benar untuk mencapai tujuan. Kepercayaan individu terhadap kemampuannya mempengaruhi stres dan depresi yang dialami ketika menghadapi tugas yang sulit atau bersikap mengancam. Yang keempat adalah proses seleksi. Proses seleksi ini berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk menyeleksi tingkah laku dan lingkungan yang tepat, sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ketidakmampuan peserta didik dalam melakukan seleksi tingkah laku dapat mengakibatkan peserta didik atau dalam hal ini siswa tidak percaya diri, bingung dan mudah menyerah ketika menghadapi situasi yang sulit. Efikasi diri dapat membentuk peserta didik
Melalui pemilihan tipe aktivitas dan lingkungan, dengan demikian mereka dapat melakukan seleksi tingkah laku yang harus dibuatnya. Selanjutnya adalah hal-hal yang mempengaruhi efikasi diri. Menurut Bandura, menyatakan bahwa efikasi diri memiliki dampak yang penting terhadap keberhasilan seseorang. Efikasi diri tergantung dari 4 macam pengalaman, yaitu pengalaman menguasai sesuatu atau mastery experience. Pengalaman menguasai sesuatu yaitu performa masa lalu. Secara umum, performa yang berhasil akan menaikkan efikasi diri seorang individu, sedangkan pengalaman yang gagal akan menurunkan. Setelah efikasi kuat dan berkembang melalui serangkaian keberhasilan, dampak negatif dari kegagalan-kegagalan yang umum akan terkurangi secara sendirinya. Bahkan kegagalan tersebut dapat diatasi dengan memperkuat motivasi diri apabila seorang menemukan hambatan yang sulit melalui usaha terus-menerus. Selanjutnya adalah modeling sosial. Pengamatan terhadap keberhasilan orang lain dengan kemampuan yang sebanding dalam mengerjakan suatu tugas akan meningkatkan efikasi diri seseorang dalam mengerjakan tugas yang sama. Begitu pula sebaliknya, pengamatan terhadap kegagalan orang lain akan menurunkan penilaian individu terhadap kemampuannya, dan individu akan mengurangi usaha yang dilakukannya. Selanjutnya adalah persuasi sosial. Di sini individu diarahkan berdasarkan saran, nasihat, dan bimbingan sehingga dapat meningkatkan keyakinannya tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki, dapat membantu tercapainya tujuan yang diinginkan. Individu yang diyakini secara verbal cenderung akan berusaha lebih keras untuk mencapai suatu keberhasilan. Namun, pengaruh persuasi tidaklah terlalu besar dikarenakan tidak memberikan pengalaman yang dapat langsung dialami atau diamati individu. Pada kondisi tertekan dan kegagalan yang terus-menerus, akan menurunkan kapasitas pengaruh sugesti dan lenyap di saat mengalami kegagalan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya adalah kondisi fisik dan emosional. Emosi yang kuat biasanya akan mempengaruhi performa. Saat seorang individu mengalami ketakutan yang kuat, kecemasan yang akut, atau tingkat stres yang tinggi, mungkin akan mempunyai ekspektasi efikasi diri yang rendah. Materi selanjutnya adalah sumber efikasi diri. Efikasi diri dari individu diperoleh, dikembangkan, atau diturunkan melalui 4 sumber. Keempat sumber efikasi diri tersebut dapat mempengaruhi terbentuk dan berkembangnya efikasi diri dalam diri individu. Adapun sumber efikasi diri tersebut, yang pertama adalah pencapaian hasil atau enactive attainment. Sumber efikasi diri ini adalah yang paling penting karena didasarkan pada pengalaman-pengalaman yang secara langsung dialami oleh individu tersebut. Apabila individu yang pernah berhasil mencapai suatu prestasi tertentu, maka hal ini dapat meningkatkan penilaian akan efikasi diri. Pengalaman keberhasilannya juga dapat mengurangi kegagalan, khususnya bila kegagalan tersebut timbul saat awal individu melakukan suatu tugas. Kegagalan tersebut juga tidak akan mempengaruhi usaha yang sedang dilakukan individu dalam menghadapi dunia luar. Yang kedua adalah pengalaman orang lain. Efikasi diri dapat dipengaruhi oleh pengamatan individu terhadap pengalaman orang lain. Individu menggunakan modeling sebagai suatu cara untuk diamati tingkah laku atau mengamati pengalaman orang lain. Melihat keberhasilan orang lain dalam melakukan aktivitas atau tugas tertentu, maka akan meningkatkan efikasi dirinya, terutama jika individu merasa memiliki kemampuan yang sebanding dengan orang tersebut dan mempunyai usaha yang tekun serta ulet. Individu berkeyakinan kalau orang lain bisa, tentunya dirinya juga bisa. Selanjutnya adalah persuasi verbal. Individu diberikan kesempatan untuk diarahkan dengan saran, nasihat, dan bimbingan ke orang lain, sehingga mampu untuk meningkatkan keyakinan dirinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Persuasi verbal ini mengarahkan individu yang lebih giat dan berusaha dengan keras lagi untuk dapat memperoleh tujuan yang diinginkan dan mencapai kesuksesan. Persuasi verbal dari orang lain mempengaruhi tinggi atau rendahnya efikasi diri seseorang. Selanjutnya adalah pernyataan psikologikal emosional. Pernyataan psikologikal emosional yaitu emosi yang kuat biasanya merendahkan penampilan. Ketika orang mengalami ketakutan yang hebat, kegelisahan yang tajam, atau tingkat stres yang tinggi, mereka memiliki dugaan efikasi yang rendah. Untuk materi selanjutnya adalah cara meningkatkan efikasi diri ke arah yang lebih positif. Yang pertama,
itu mengamati orang lain. Cara pertama dalam meningkatkan efikasi diri pada siswa adalah dengan cara mengamati seseorang yang sudah berhasil menyelesaikan tugas dengan cara yang sudah dilakukan. Ketika melihat seseorang sukses dan juga sudah dihargai performanya, maka siswa tersebut bisa menjadikan mereka sebagai inspirasi dan juga model yang mampu membantu dalam memiliki keyakinan agar bisa melakukan hal yang sama. Yang kedua adalah memiliki teman yang kreatif. Memiliki teman yang kreatif adalah salah satu cara yang bisa digunakan oleh siswa untuk meningkatkan efikasi diri. Kemampuan siswa akan bisa terus terasa karena akrab dengan mereka. Yang ketiga adalah menemukan mentor. Dalam ruang lingkup pendidikan, keberadaan akan mentor di tempat kerja ini sangatlah penting. Mereka akan mampu membantu siswa dalam memberikan saran untuk perkembangan kemampuan saat siswa sedang dilanda kesulitan. Yang keempat adalah menuliskan kesuksesan. Menuliskan kesuksesan yang sudah dilakukan setiap hari ternyata mampu membantu siswa dalam meningkatkan rasa efikasi diri yang tinggi. Kenapa? Karena dengan begitu mereka bisa lebih percaya diri bahwa sebenarnya kemampuan mereka tidaklah terlalu buruk. Kita bisa melihat perkembangan tersebut setiap hari dan hal itu sangatlah baik. Yang kelima adalah mengembangkan keahlian. Cara terakhir yang bisa dilakukan siswa untuk meningkatkan efikasi diri adalah dengan cara mengembangkan keterampilan yang dimiliki. Apalagi di sekolah itu kan sudah ada difasilitasi dengan ekstrakurikuler yang bisa menjadi wadah bagi para siswa untuk mengembangkan keahlian mereka. Misalnya mereka yang bisa menyanyi, menari, ataupun melukis, mereka bisa mengikuti ekstrakurikuler kesenian. Dan itu bisa menjadi salah satu cara agar bisa meningkatkan efikasi diri ke arah yang lebih positif. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir adalah studi kasus mengenai efikasi diri. Studi kasus ini saya ambil dari salah satu jurnal di internet. Siska, dia seorang anak berumur 17 tahun, siswa di salah satu sekolah menengah atas, kota Surabaya. Dalam kehidupan sehari-hari, ia sebagaimana anak normal lainnya, mengenyang pendidikan dan bersosialisasi. Ia anak pertama dari 9 bersaudara, namun di sisi lain ia sering merasa tidak pede. Setiap ada kegiatan bersama teman-temannya, ia sering merasa tidak dalam bagian penting dalam kelompoknya. Kadangkala ia lama ketika berdandan dengan dalih. Jika ia tidak kelihatan cantik, ia akan dicemooh oleh teman-temannya. Ketika dalam ruangan, ia lebih banyak diam, merasa malu dan tidak mampu sebagai alasannya, malu berbicara atau mengungkapkan pendapat di depan teman-temannya karena takut disalahkan. Ketika ditanya gurunya, ia sering gugup seperti orang ketakutan karena telah melakukan kesalahan. Nah, dari kasus Putri di atas, kita dapat mengetahui dan memahami bahwa ia mengalami gangguan dalam masalah efikasi diri. Ia memiliki efikasi diri yang rendah, tidak mempunyai keyakinan atas dirinya sendiri di hadapan orang lain. Hilangnya efikasi diri ini sangat berpengaruh kepada diri Siska. Ia sering merasa tidak mampu melakukan sesuatu, merasa minder dan tidak percaya diri. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan dalam saya menyampaikan materi. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, bye.